Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada hari ini Rawcast, Rio Online Cast Podcast langsung ke lapangan. Sesuai dengan topik hari ini, tema hari ini kita angkat tentang COVID-19 konspirasi tanda tanya, dan kita akan minta testimoni langsung dari pasien positif COVID-19 yang sekarang telah dinyatakan sembuh oleh Pak Dokter dengan Pak Haji bin Masud langsung di Pondok Pesantren Ummul Qura, Pak Haji ya. Yes. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, bisa ceritakan Pak Haji, kenapa Pak Haji bisa terpapar COVID-19 ini Pak Haji? Silakan Pak Haji. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini, saya sebetulnya ketika wabah virus COVID-19 ini mulai heboh, memang waktu itu saya lagi umrah gitu. Jadi kami 2 hari di Madinah. Setelah itu Saudi tutup, tidak boleh masuk. Nah, semua heboh dan masih dalam tanda tanya karena informasi ini beragam, macam-macam. Ada yang mengatakan ini wabah buatan, ada virus yang dibuat oleh Cina, ada yang konspirasi segala macam. Jadi sampai kita pulang umrah sehingga tur di Turki juga sudah ada protokol pemeriksaan COVID ini. Masih dalam tanda tanya karena informasi ini beragam. Februari akhir. Wabah buatan, terus yang dibuat oleh Cina. Setelah sampai ke Asia segala macam, Indonesia ini kan lagi heboh. Saya yakin bahwa ini apa? Pulang umrah. Hanya saja pada saat itu kita kan juga bingung. Bagaimana proses kenanya ini? Kok ada juga orang kena, ada orang yang kita pikir tidak seharusnya kena. Sehat-sehat saja. Kena. Nah, saya ketika itu tetap kita di pondok ini udah langsung protap semua. Saya pun santri dipulangkan, ya. Yang tinggal di pondok itu di protap. Bahkan kita tidak ada sholat jemaah, tidak ada sholat tarawih itu. Sampai ini berjalan terus. Di awal Juli, saya lakukan perjalanan. Kemana Pak Haji? Ke Jakarta dan Bandung karena ada urusan kerja. Cuma 4 hari. Memang saya agak kaget ketika di pesawat penuh. Oh, jadi tidak ada space atau space itu. Walaupun ada di silang tapi isi penuh. Oke. Saya udah ini juga ini bilang wah ini Ngeri sedap ya? ngeri sedap juga. Bilang ini bahaya ini. Ada belum lagi yang di pesawat macam-macam, ada yang maskernya dibuka-buka kan. Terus sampai di Cengkareng itu di Bandara Soekarno-Hatta padat sekali. Jadi itu kayak seperti biasa saja. Kita sudah mulai was-was juga. Terus selesai mau balik ke Pekanbaru. Dia begitu kondisi pesawat. Penuh lagi. Di ruang pokoknya penuh. Orang tidur-tiduran, rapat, seperti biasa. Tapi saya melihat bahwa kalau pikir bahwa di dan saya tidak kena. Jadi ada 14 hari setelah saya pulang dari sana itu tidak ada reaksi. Saya pikir aman. Jadi baru hari ke-15 itu saya mulai merasakan tidak nyaman. Dengan seperti gejala demam berdarah. Saya pergi ke dokter. Dokter mengatakan, ya ini demam berdarah ini. Demam berdarah. Dikasih obat. Kemudian saya lihat belum juga ada penurunan. Saya ke dokter tidak dirawat. Dirawat saya di rumah sakit swasta karena kedua dokternya di sana. Jadi sampai hari keempat dirawat itu, alhamdulillah trombosit sudah mulai naik normal
Tapi hari keempat sore itu muncul gejala lain, ada batuk. Ketika saya mengeluarkan darah, itu ada darah. Nah, Oke. terus saya sampai ke dokter, dok ini gejala seperti ini. Oh, kalau gitu kita swab dan di ronsen. Oke. Jadi di ronsen, dokter melihat ronsen, rumahnya sudah mulai ada putih-putih di pinggir paru-paru kita? Ya, paru-paru. Oke. Dokter bilang ini apa? Ini COVID. kemungkinan COVID. Swab ini kan nunggunya 3 hari. Ya, lama. Karena menunggu 3 hari, saya coba hubungi Kawan-kawan apa lagi? saya hubungi direktur rumah sakit RSUD yang lama. Pak Juli. Saya telepon. Saya bilang, dok, saya boleh tak minta pindah ke RSUD? Karena saya tahu di RSUD isolasinya khusus ya. Memang dia ada penilaian 1, penilaian 2 memang untuk orang COVID. Dan dokternya juga ramai sana. Boleh, silakan pindah hari ini boleh. Saya siapkan. Alhamdulillah. Saya beritahu ke sebelumnya saya sampaikan saya mau pindah. Terus proses pindah. Pindah sampai tengah malam itu pun dalam keadaan memang udah tak menentu. Jadi saya di atas ambulan itu nggak bisa tidur di. Gejalanya apa Bang? Ketika pertama kali Bang Haji kena itu Bang? Yang jelas badan tidak menentu, selera habis. Tak menentu itu apa? Bisa digambarkan tak? Tidak tergambar seperti apa lah. Bilangnya lemas apa? Itu tidak jelas. Tapi kepala tidak pusing, badan tidak panas. Oke. Nafsu makan? Jadi yang itu nafsu makan. Oke. Tapi badan itu lemas. Kenciuman? Kenciuman tidak ada. Jadi ini yang terakhir nanti simpulannya baru-baru COVID ini punya 1000 wajah. Jadi Oke. semua orang yang kena itu beda-beda. Ya beda-beda. Jadi saya menciuman masih aman. Selera yang habis. Selera habis jalan-jalan perut, lambung. Oke. Ada Padahal saya tidak ada asma. Oke. Jadi jalan-jalan lambung. Sehingga pindah ke. Jadi di rumah sakit yang pertama itu memang saya dikasih obat lambung juga karena memang saya dikasih obat gitu. Pindah ke RSUD tengah malam itu. Jam berapa? Dari jam 1 sampai. Karena memang proses administrasi semacam pindah. Itu sampai di RSUD dikasih infus lagi di obat. Jadi ini memang hari pertama di RSUD sampai hari keempat itu masa kritis ya. Nah, masa kritis bisa dijelaskan apa kepada para penonton? Jadi masa kritis banget. Alhamdulillah saya itu tidak ada penyakit penyerta. Oke. Jadi istilah dokter itu penyerta. Jadi ketika masuk tanya, Bapak ada mah? Sebelumnya ada paru-paru, sebelumnya ada jantung, ada gula, ada yang lain-lain. Saya bilang tidak. Saya check up 2 kali setahun dan alhamdulillah hasilnya bagus. Jadi alhamdulillah waktu diberi obat, alhamdulillah tidak ada efek. Dan memang pada masa kritis 4 hari sampai saturasi oksigen saya turun. Jadi di hari keempat saya di RSUD itu dokter itu sudah melihat saturasi saya masih turun, tapi turunnya tidak jauh dari batas ambang batas minimum 95. Kalau salah berapa katanya buat masih 90-an itu disiap-siap untuk pindahkan ke ruang khusus untuk kasih perawatan pakai ventilator. Memang sebetulnya waktu awal di rumah sakit yang sebelumnya saya sudah pakai oksigen karena udah mulai ada sesak. Dan sesak itu bertambah terus sampai hari keempat saya di rumah sakit itu. Tapi saya dapat cerita ini seminggu sesudah itu ketika Pak Dirli cerita sebetulnya dari keempat di rumah sakit itu sudah sudah anti klimaknya itu. Paru-paru udah gitu. Iya, kalau saya lihat ronsennya itu dia itu paru-paru saya dapat 90% putih. Udah memutih. Jadi kata dokter saya termasuk mendapatkan virus yang masuk banyak sekali. Jadi dia memutih. Itu saya ada sekitar setengah hari di hari ke-7 hari ke-7 saya dirawat, hari 4 di rumah sakitnya. Jadi hari ke-3 di RSUD itu mulai terganggu konsentrasi. Fokus hilang. Okay. Kenapa? Karena sesak nafas itu.
Sementara kan saya buka-buka Ya. ada kawan saya di Bekasi meninggal, ada kawan saya di Surabaya meninggal, semua kena COVID. Jadi sampai hari ke-8 itu ada 5 kawan yang saya kenal itu meninggal karena COVID. Itu buat pikiran kita. Jadi itu terganggu, asli terganggu setengah hari. Saya udah mikir, saya udah telepon keluarga, saya beritahu anak saya ini sebenarnya saya sampaikan bahwa tolong doa, ini masalah kritis. Jadi alhamdulillah saya masih saya Al-Quran, saya baca Al-Quran terus. Saya bilang, ya Allah, kalau Engkau ambil nyawaku, ambillah dalam keadaan saya sedang baca Quran ini, ya Allah. Quran, zikir. Ya, saya ingin berharap. Karena ada satu teman saya, penyelenggara haji umrah juga di Jakarta, awal-awal COVID, bulan Maret itu, beliau kena kanker kelenjar getah bening. Biasa berobat Malaysia, karena COVID tidak bisa dia berobat ke RCM Jakarta. Itu kena di sana. Waduh. Kena di sana. Itu seminggu dirawat. Meninggal. Tapi dapat apa? Dapat prokes dari WA Group kita sebagai anggota asosiasi ya. Diceritakan bahwa dokter yang menyaksikan bahwa ini yang saya saksikan orang yang wafat dalam keadaan dia sedang berzikir dan terdengar dia berzikir dan mengucapkan syahadat itu. Akhirnya saya bilang, saya nanti ya Allah kalau Kau ambil nyawaku, wafatlah dalam keadaan seperti ini, sedang berzikir saya ini. Sampai ke situ. Karena memang terasa menyesat. Tapi dari ke-8 itu rapat informasi di Pak Dir ini pagi di rapat di evaluasi saya. Dibilang bahwa saudara saya belum naik, kata Pak Dir ini mereka putuskan siapa ruangan, tapi toleransi sampai jam berapa nih? Kata tertib ini sampai habis makan siang. Kalau habis makan siang tidak naik, pindah, kasih ventilator. Saya ada perbaikan ventilator ini. Masuk ke dalam mulut, kemudian memang ada yang tak sadar. Kalaupun sadar, tapi pengawal saya baca sebelumnya, jadi banyak pikiran. Jadi itu bukan apa. Tapi waktu itu saya kan belum tahu nih apa yang dikatakan dokter. Ketika dokter pagi masuk, dia sampaikan, Pak, Bapak banyak zikir Pak ya, banyak doa Pak ya, semangat Pak ya, jangan lemas semangat, banyak zikir, banyak doa. Kenapa dok? Ini kan Bapak dalam masa untuk melewati masa kritis nih. Oh gitu dok ya. Pokoknya ini semangat Pak ya. Saya langsung muncul semangat lagi. Saya bilang kalau mau belum ajar, seolah tak bisa. Udah, saya Bismillah. Kalau Allah, saya banyak zikir, banyak saya telepon kawan-kawan yang buat saya ketawa. Saya telepon, saya cerita dalam keadaan sesak, dalam keadaan pakai oksigen itu. Ngobrol saya. Kemudian saya baca Quran aja. Alhamdulillah. Setelah zuhur, kan di selama dalam itu 3 kali sehari itu. Saturasi, tensi, suhu, periksa. Yang kalau suhu dengan tensi tidak masalah saya. Tapi saturasi ini, alhamdulillah saturasi saya 96. Naik ya? Naik dari 91 ke 92. Batas normalnya 95. 95. Naik 1. Naik banyak. Oh ya, oke. Sampai 96. Oke. Hanya langsung 16, 96 Pak lah. Dia langsung kasih tahu ke dokter. Dokter udah 96. Oh, alhamdulillah itu. Pantau lagi sampai asar. Saya udah terbayang saya nih. Berarti saya ini sedang di pantau betul. Saya terus semangat. Bahkan saya baca Quran kok kuat, kemudian saya zikir kok. Pokoknya bagian berhenti. Ya, pokoknya membuat saya ini. Karena saya sendiri di ruangan, jadi nggak mengganggu. Jadi alhamdulillah, saya baca lagi semangat saya. Sore 97. Oh, naik ya. Kata dokter, kata perawat, Pak, ini alhamdulillah sudah normal nih. Alhamdulillah. Jadi terlewatilah masa-masa itu. Jadi itulah yang terbayang sama saya bahwa memang rupanya penyakit ini berbahaya. Nah, kembali lagi Pak, tadi Pak cerita bagaimana Pak. Sebenarnya dalam testimoni yang berada di teman-teman wartawan,
Pak Haji menceritakan bahwasanya Pak Haji ini mengabaikan ngopi lah yang Ya. itu juga jadi kalau kita tuh Pak Haji. Jadi saya tulis itu pas habis masa kritis. Oke. Hari berapa Pak Haji di RSUD ya? Hari keempat. Oke. Karena apa? Saya pikir ini alhamdulillah saya terlewati ini. Saya pikir saya harus berbagi. Oke. Apa kealaman saya, keterangan saya ini harus saya berbagi. Kenapa? Saya menyaksikan di luar masih seperti itu. Betul. Cerita seperti itu. Akhirnya saya tulis lah jam malam-malam itu. Sebelum sholat tahajud atau sholat tahajud Pak Haji menulis Sebelum sholat tahajud. Oke. Saya tulis. Saya tulis lah saya harus berbagi. Nah, sengaja saya tulis itu. Nah, memang saya ini kesukaannya di rumah saya itu di nyinyir oleh istri, suruh cuci tangan, pakai dari luar cuci tangan, kemudian jangan pakai hidung, cuci tangan dulu, kemudian keluar pakai pas sering keluar masker, masker saya taruh di kaca kaca spion, kan? Terus kalau keluar, nah dari dulu memang saya tak mau pakai masker dulu. Haji pun, jamaah haji, waktu haji di Arafah Mina itu ya debu. Jamaah pakai masker saya tidak. Alasannya sesak. Keras kepala hajinya. Kalau di Padang Express itu ditulis sama Nazir Fahmi itu jangan ada aja lah ini. Jadi kenapa? Jadi kalau kadang diajak kawan keluar, duduk, pakai masker sebentar, kemudian turunkan, taruh di dadu. Kan? Saya tahu resikonya, tapi belum betul-betul yakin. Belum kena kita. Oke. Jadi karena belum kena itu, Yakin lah, santai lah. Karena apalagi saya tuh mungkin terlalu pede karena selama ini baru pertama kali saya diimpus seumur hidup dari 54 tahun maksudnya. Ini baru pertama kali saya dirawat seumur hidup. Oke. Sudah belum pernah. Nah, karena kita merasa pede, badan sehat, badan kuat. Karena katanya kan kalau imun kuat salah kena. Tapi saya lupa menjelang kena itu saya lagi sibuknya luar biasa. Bolak-balik ke Kumbu, Bukit Tinggi itu Apa ya? Kemudian pulang dari Jakarta itu saya ke Kumbu 2 kali. Kemudian saya hampir tiap hari ke PTA untuk lihat keramba di sana. Itu kan cukup perjalanan melelahkan. Saat melelahkan ini yang ini. Nah, Pak Haji, ketika hari pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu kritis tuh. Kemudian saat saya naik hari keempat, mulai agak nyaman. Nah, apa Pak Haji lakukan di sana selain berzikir, misalnya makan, minum atau gimana Pak Haji? Jadi saya bersyukur, alhamdulillah kita masih pemerintah ya. Rupanya memang untuk pasien COVID ini perawatannya luar biasa. Makanannya bagus, kemudian obatnya bagus. Saya saking mau ngeceknya, kasih tahu ke teman saya dokter, ini obat, itu obat bagus. Jadi vitamin dosis tingginya, vitamin C, vitamin D nya bagus semua. Jadi karena apa? Ini kan untuk menaikkan imun fisik, tubuh. Kasih makan bagus, ada buah, ada pokoknya kasih makan ini. Walaupun makanan rumah sakit ya, tapi saya kemudian pelan-pelan dokter membolehkan saya pesan makan di luar dari keluarga antar makanan yang saya suka, yang saya bisa makan. Karena memang 10 hari itu selera makan habis. Berat badan saya turun sampai 10 kilo, 11 kilo. Jadi 1 hari 1 kilo? Pokoknya 11 kilo turun. Betul, jadi apa? Udah tirus ini kan. Jadi saya pikir ini luar biasa sakit ini. Jadi setelah melewati itu, ini memang kan tetap diimpus, kemudian masukkan vitamin C itu 1 botol, 3 botol satu hari. Pakai suntik di mana Pak? Infus ya? Infus masukkan di apa itu? Ya ke cairan. Infus cairan. Itu luar biasa sakit. Karena maksudnya naik ke atas banyak. Ya, sini membengkak ini. Sini membengkak. Dan sampai terakhir nadi ini tidak mau lagi terima jarum untuk tusuk infus. Akhirnya dikasih obat ini telan. Nah, kenapa luar biasa sakit ini? Jadi ya dalam ruangan itu saya olahraga, jalan, senam. Itu saja bolak-balik. Ya kegiatannya itu tadi. Tapi saya tetap
telepon kawan-kawan yang saya ajak saya ketawa, ajak saya bergembira kan. Nah ini salah satu misalnya. Sampai juga saya tanya beberapa teman, berapa ada sharing dari kawan-kawan yang keluarga dia, yang dia sendiri juga kena, apa dia lakukan. Ya alhamdulillah saya coba ini. Apa yang Pak dicoba ketika masa krisis, terus ketika masa mau biar menaikkan imun Pak Haji? Itu tadi banyak makan buah, sayur, makanan yang bagus, kemudian juga bersihkan tenggorokan, bersihkan hidung, kan? Ya kan dalam Islam juga kita duduk kita bersihkan air. Tapi kalau ini ada ekstra lagi, tambah saya cairan untuk membersih bakteri, saya kumur sendiri, karena kan kita tidak bisa berjalan dan mandi. Jadi alhamdulillah. Cuma memang virus ini lama. Jadi saya tuh ada 12 kali swab. Waduh, banyak kali Pak Haji. 12 swab. Ya, 12 kali swab. Swab pertama Di rumah sakit swasta. Kedua di RSUD. Terus hasilnya baru hari ke-12 baru negatif. Hasil swab berapa? 12? Ya. Itu tiap hari tes Kali dua hari. Berarti kalau 12 kali 2 24 hari dong? Ya. Ronsen sekali 2 hari juga. Ada 10 ronsen ya. Untuk mantau itu. Jadi saya lihat cuma memang saya terhibur juga perawat-perawat ini yang saya lihat mereka sebelum menderita juga pakai PD itu minimal 3 jam pakai itu. Sholat nggak bisa sholat pakai juga. Ya, tapi mereka bagus perhatiannya ramah-ramah. Pokoknya mereka adalah perawat pilihan. Termasuk CS-nya juga CS yang bagus sehingga bisa diajak ngobrol mereka kasih apa. Nah itu yang terhibur kita. Alhamdulillah. Memang selama sakit itu banyak saya evaluasi. Rupanya memang ini virus ini tidak bisa disepelekan. Tidak bisa disepelekan. Tidak bisa disepelekan. Karena kita juga lihat di seluruh dunia orang kena. Negara lain itu lebih ngeri lagi ya. Nah, memang kalau belum kena kita atau keluarga kita, mungkin kita anggap ini biasa. Saya perhatikan orang-orang di luar yang masih mengabaikan kesehatan ya, protokol protap ini, protokolnya COVID ini itu memang berisiko sekali. Karena juga apalagi kluster keluarga di bangunan tempat saya darat juga ada bayi, ada anak SD, ada anak SMA. Ketika Pak Haji selama dirawat gitu ya? Iya. Ada bayi, ada SMP, SMA, ada orang dewasa. Saya perhatikan, ini ternyata merawat ada yang kena tuh dia, bapaknya kena, ibunya kena. Itu ya nih. Ada lagi yang membuat saya ini. Ada teman saya satu main. Ini tapi menjelang saya keluar ya. Sebelumnya masa-masa saya masih dirawat itu adik kelas saya di Jakarta meninggal karena COVID. 14 hari setelah itu 2 sekaligus abangnya, satu di Duri, satu di Jakarta. Besoknya 2 lagi, 1 lagi, ada 4 mereka satu keluarga. Teman saya itu main. Dan ini kan karena waktu meninggal adiknya di Jakarta itu, yang lainnya mereka 7 orang beradik datang ke Jakarta untuk mengabaikan protap ini. Mayatnya dipeluk macam. Sekarang sampai hari ini ibunya umur 80 tahun di ICU di Rumah Sakit Pertamina. Abangnya ada di Tambang dirawat, satu lagi abang di Jakarta dirawat. Karena mengabaikan tadi. Nah ini yang apa? Jadi memang betul. Jadi misalnya kalau misalnya maaf, semoga tidak terjadi bagi kita. Kalau misalnya ada pasien COVID-19 yang meninggal, biarkan yang meninggal dia. Ya, jangan dibuka petinya, jangan dibuka. Itu yang dilakukan protapnya kan. Jadi saya ketika saya masuk rumah sakit, saya bilang sama keluarga, Bismillahirrahmanirrahim, siap-siap ya. Andai kata terjelek, saya nak pulang. Sama anak dia bilang tuh, andai kata terjelek, saya tidak bisa pulang. Berarti saya dapat teguran. Siapa ya? Karena kita udah baca.
Dan saya juga mengambil kesimpulan bahwa seperti Nabi katakan itu, andai kata ada wabah di satu negeri, jangan masuk yang keluar. Kemudian jangan campurkan antara yang sakit dengan yang sehat. Itu jelas konsep Islam. Kalaulah lockdown ini diberlakukan serius, saya yakin tidak. Kenapa? Hampir semua yang kena COVID ini orang yang keluar masuk. Yang membuat orang keluar masuk. Maka kita lihat dulu laporannya terpapar oleh keluarganya ini. Dari daerah. Nah ini sebetulnya, jadi memang jangan keluar. Kalau kita sudah ada di sini, kita tetap ada di sini. Jadi itulah proses sistem lockdown yang diajarkan dalam Islam. Rasulullah itu. Tapi kalau pemimpin kita juga mau mengikuti itu, selesai. Lockdown. Contoh Brunei, dia lockdown habis. Malaysia dia lockdown habis. Kita kecil. Kita tidak. Kita masih banyak yang keluar masuk. Akhirnya terpapar banyak. Hampir rata-rata saya pikir 80% itu terpapar karena orang bepergian. Nah, Pak Haji, apa respon keluarga ketika Pak Haji diketahui positif? Ini juga masuk bisa luar biasa. Ya, saya kena karena 4 hari itu belum diketahui bahwa saya awal DBD. Istri saya menemani saya di rumah sakit. Setelah saya positif, saya minta istri saya juga di swab. Alhamdulillah kena juga, tapi OTG. Langsung dirawat di rumah sakit swasta. Ada satu lagi om saya yang masak di dapur pondok. Waktu sebelum sehari saya belum masuk rumah sakit, saya minta dipijat. Kaki saja. Kaki saja. Tapi waktu itu tidak pakai masker, karena kita tidak tahu. Nah, saya terus kena juga, sama-sama dirawat di RSUD. Jadi efek dari ada 5 Pak kemudian 3 lagi? 2 ada 4. Waktu itu laporan dari Diskes itu 4 dari saya. Tapi rupanya setelah itu yang pegawai rumah sakit swasta itu yang 2 itu dia tidak berhubungan saya, jadi dirilis lagi. Memang 2 aja. Tapi luar biasa efek dari ini. Nah ini yang kita perlu tahu bahwa kalau kita kena jangan ditutupi. Satu, kemudian kayak pondok ini gara-gara saya kena, santri tertunda masuk. Dievaluasi lagi, tunggu saya sembuh, tunggu istri saya sembuh, tunggu yang masak di dapur sembuh, baru boleh masuk santri. Nanti baru lagi santri boleh masuk lagi. Jadi efeknya itu banyak sekali. Dan semua orang yang berhubungan dengan saya itu di tracking siapa nih, dan mereka alhamdulillah mau lakukan swab dan rapid test sendiri. Alhamdulillah tidak kena. Padahal sehari sebelum saya masuk rumah sakit, pagi itu saya briefing anggota karyawan. Saya pergi dengan kawan ke PLTA. Yang kawan saya ini usianya 75 tahun. Rentan ya? Nah, saya sudah swab. Alhamdulillah dia. Nah, ini berarti virus saya ini mulai dia bekerja, mulai dia nyebar itu pas saya di rumah sakit. Karena berapa hari sebelum saya masuk rumah sakit, hampir selalu saya ada bersama orang lain. Dan itu saya laporkan ke puskesmas, kasih datanya, kasih alamatnya, kasih nomor teleponnya, di tracking. Lalu mereka terkena. Jadi kena itu pas sedang kemungkinan dia virusnya itu bereaksi pas lagi dirawat di rumah sakit itu. Jadi intinya ketika kena kita jujur lah. Jujur. Saya kenapa saya mau tulis itu? Saya sebut nama saya itu. Saya yakin malu lah Pak Haji gitu karena kan malu nih. Jadi ada yang nelfon, Bang, abang kenapa masuk nama abang Bang? Kan abang nanti usahawan jasa jasa. Nanti orang nak pergi. Saya bilang kantor saya udah tutup 6 bulan. Terus kalaupun virus belum habis, kantor tidak akan tutup. Dia akan buka lagi setelah ini, semua sudah selesai. Tapi bagi saya penting, saya bisa menjelaskan. Karena orang tahu, ketika sebut nama saya Ibu Masuk, ada satu yang bukan Ibu Masuk, orang tahu. Jadi, dan ini kita sampaikan, jujur, apa penyebabnya. Alhamdulillah, dengan saya bukan itu, saya banyak dapat
Oke. Alhamdulillah 3 hari itu saya sibuk membalas WA daripada kawan-kawan dari mana, dari Singapura, dari Malaysia, dari Lombok, semua yang baca itu mereka sampaikan ucapan doa dan motivasi. Ini alhamdulillah sisi positif itu. Jadi kalau kita sakit terbuka saja, biar orang juga tahu, tidak perlu dirahasiakan. Karena ini bukan aib, bukan aib. Ini wabah. Dan kalau kena. Apalagi sekarang kan kita tidak tahu nih orang ini OTG ini. OTG udah banyak kan? Nah, ini kan OTG ini nunggu meledak saja. Jadi kalau misalnya tidak ada keterbukaan, kemudian tidak ada disiplin itu. Nah, Bang Haji, kira-kira hikmahnya apa yang Pak Haji rasakan? Kemudian apa yang akan Pak Haji sampaikan ke penonton? Jadi begini, sakit ini adalah ujian. Saya sampaikan lah ke guru-guru, kan guru-guru ini juga ada khawatir kemarin. Karena kita di kompleks pondok kan, saya bilang, alhamdulillah saya dan keluarga diuji. Allah pilih saya dan istri dan keluarga. Kalau sempat ini yang dipilih itu Anda, ini lagi ceritanya. Saya yakin Allah pilih kami, yakin bahwa Allah tahu kami mampu, dan itulah yang membuat motivasi kita. Tapi kita juga jangan meminta-minta untuk kita. Jangan sombong, jangan melalaikan. Jangan ini. Nah, itu satu. Jadi kalau kita udah kena, kita terbuka. Kemudian yakinlah bahwa sakit ini Allah kasih, sakit Allah sembuhkan. Jadi dengan sakit ini bertambahlah keimanan dan ketakwaan kita. Saya lihat juga di sebelah ada yang teriak, ada yang ngeluh, ada yang ngerang. Jadi memang kayak ketakutan gitu. Ya, jadi saya tanya bahwa itu apa tuh? Itu dari kemarin Pak gelisah Pak. Saya tahu sama dia, yang gelisah, kalau gelisah dia tamani. Tambah parah. Nah, ini bagus lagi. Misalnya kalau Pak Haji ketika lagi ini kan lagi krisis nih, itu krisis itu apa yang Pak Haji lakukan tadi sehingga bisa ya dapat intipan dari kalau bagi teman-teman lainnya gimana caranya gitu? Ya jadi saat saya kritis itu memang ada setengah hari itu terganggu juga sedikit. Walau-walau saya rasa juga setan ini yang Inggris yang mengganggu pikiran saya. Nah, walau-walau tapi saya lawan juga. Baca Quran, kemudian saya zikir, kemudian saya karena di kamar itu saya teriak Allahu Akbar, subhanallah, ya, memunculkan ini. Memang ada, kenapa? Saat sesak itu kan terbayang sama kita sebab putus nih napas ini lewat, kan? Tapi saya bawa ini, saya bawa zikir buat ini. Dan saya yakin bahwa ini Allah kasih sakit, Allah kesembuhkan. Kalau Allah berkenan saya pergi. Nah, itu kena dia lah sampai silang ya Allah. Kalau aku ambil dalam keadaan baca Quran, dalam keadaan zikir, jangan dalam keadaan lengah. Nah, itu tadi yang membuat kita jadi semangat, kan? Jadi memang kalau kita sakit, inilah salah satu cara untuk kita mendekatkan diri pada Allah. Itu dia. Seolah Allah. Nah, jadi saya juga berbagi, saya ada grup nih, ada beberapa kawan-kawan yang lagi sakit, saya bikin grup. Jadi tiap hari kita share nih. Tapi saya bilang ini pakai apa. Kemudian saya cek, saya cek gimana apanya, saturasinya, alhamdulillah naik Pak. Alhamdulillah. Jadi saya ada 6 orang pasien sekarang alhamdulillah ada yang pulang nih. Itu yang kenal saya bikin grup ya. Jadi bukan kayak alumni COVID gitu. Tidak. Tapi berbagi. Oke. Jadi saya dengar saya kena, cerita HP-nya, ya ikut deh saya berbagi. Jadi rupanya masing-masing punya persoalan masing-masing ya, punya gejala masing-masing berbeda. Dan semua kena itu adalah ada yang dari perjalanan dan ada orang terpapar dari orang perjalanan. Kayak klasternya di Perawang. Ya. Ini ada yang kawan, ada 2 orang itu di Perawang itu. Masyarakat ya. Itu tadi orang datang. Karena dari Palembang itu. Jadi sekarang masih ada tinggal satu yang masih dirawat. Nah, Pak Haji, penutup Pak Haji. Ya. Apa yang ingin Pak Haji sampaikan ke masyarakat teman-teman? Jadi saya ingin sampaikan bahwa contoh barang,
contoh orang yang mengalami ini saya 1 bulan, orang lain seminggu keluar 12 kali swab. 12 kali swab, orang lain seminggu keluar, 10 hari keluar, 15 hari keluar, 20 hari keluar. Saya 1 bulan penuh pas Rabu ke Rabu. Itu satu. Artinya apa? Janganlah abaikan protokol Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Jangan, betul-betul jangan abaikan. Karena kita tidak tahu di mana yang kena. Ini musuh tak kelihatan nih. Betul. Dan itu kalau yang paling berisiko itu bagi Anda atau keluarga Anda yang punya penyakit bawaan, penyerta. Itu luar biasa. Saya katakan 5 kawan saya waktu saya di dalam 5 meninggal itu semua punya penyakit. 1 sesak napas, 1 paru, 1 jantung, 1 gula. Ya, 2 orang gula. Semua lewat. Nah ini betul tidak remeh. Jadi betul-betul ya bagi Anda yang punya keluarga, orang tua, saudara yang punya penyakit seperti ini, tolong dijaga. Menjaganya apa? Kita jangan terpapar supaya kita. Saya kenapa kemarin saya minta saya sampai negatif? Setelah hari ke-21 saya udah boleh pulang. Kata dokter virusnya sudah habis, sudah mati, tapi masih ada didetek oleh swab itu. Saya bilang enggak, saya mau negatif baru pulang. Maka saya bilang itu. Nah kenapa saya kata itu? Karena saya akan kembali ke pondok. Di pondok akan ketemu santri, di pondok akan ketemu guru. Orang tua saya sudah umur 90 juga, walaupun masih sehat, tapi saya juga tidak mau orang tua saya kena. Alhamdulillah. Pas hari ke-30 paginya saya diberitahu dikirim list termasuk yang negatif dan bisa pulang hari itu. Alhamdulillah. Dan itu selama perawatan free. Nah, saran saya lagi, kalau memang bapak ibu kena, kita kena nih, kalau fisik tidak kuat, ada gejala, mendingan minta dirawat. Karena perawatan itu gratis. Jangan mikir bayar, tidak gratis. Inilah kita terima kasih kepada pemerintah. Pemerintah sudah sediakan lokasi dana untuk perawatan ini. Jadi jangan bertahan tidak mau ke rumah sakit. Kemudian ada keluarga yang kena, ada gejala, kecuali tidak ada gejala, bisa bertahan, mungkin disarankan untuk karantina mandiri. Tapi kalau ada gejala, sebaiknya dirawat. Ini lebih baik. Oke. Terima kasih Pak Haji atas testimoni semuanya. Semoga ini bisa diambil oleh para penonton semuanya hikmah dan iktibarnya bagi kita semuanya, dan semoga ini cepat berlalu. Amin. Dan kita doa sama Allah angkat wabah ini, Allah hilangkan wabah ini tanpa tersisa. Sehingga yang sakit diberikan kesembuhan, sehingga kita bisa kembali hidup dengan new normal. Amin. Kembali. Oke, sampai di sini dulu podcast kita hari ini, para sobat podcaster. Lebih depan saya maaf. Terima kasih Pak Haji Ibnu telah berkenan menerima kita di Pesantren Umum Pro di Jalan Melati Pak Haji, Tampan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke.